Saya Noprinsan Puasa dari SMA Negeri 2 Bitung akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum saya mempelajari dan memahami modul 1.1, ada beberapa konsep yang saya lakukan dalam pembelajaran. Yang pertama, pada pembelajaran di dalam kelas, saya memiliki konsep atau pemikiran atau pandangan bahwa setiap siswa itu sama, sehingga dalam pembelajaran, perlakuan terhadap semua siswa juga sama. Kemudian pada pembelajaran dalam kelas juga, pada dasarnya saya menyadari bahwa tidak semua siswa memiliki pemahaman yang sama, tetapi saya tetap melakukan pembelajaran yang sama untuk semua siswa di dalam kelas. Artinya, siswa itu memiliki kemampuan akademik lebih baik dibanding yang lain, tetap saya samaratakan. Saya juga selalu ingin mencapai tujuan pembelajaran ataupun materi yang saya susun sebelumnya, sehingga saya berupaya keras agar supaya materi itu selesai diajarkan, bukan dipahami oleh seluruh siswa. Cukup satu siswa saja memahami apa yang saya jelaskan, saya akan langsung berpindah ke materi selanjutnya. Ketika saya dapati ada siswa yang bolos, tidak mengerjakan tugas, bermain di dalam kelas, pada saat saya menjelaskan materi, maka dengan tegas saya akan memberikan teguran atau hukuman sambil saya marah-marah kepada mereka. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, jika melihat kuadrat alam yang merujuk pada kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alami melekat pada setiap peserta didik, saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kodratnya masing-masing, sehingga saya mulai memikirkan bahwa saya tidak akan menyamaratakan semua siswa. Saya juga tidak bisa memandang bahwa di dalam kelas semua peserta didik memiliki kemampuan dan potensi yang sama, sehingga perlu ada yang berubah dalam pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa peran pendidik adalah menuntun sehingga peserta didik diberikan kebebasan dan kita sebagai pendidik menjadi pamong dalam memberi tuntunan serta arahan agar peserta didik tidak kehilangan arah. Pendidik atau dalam ini saya harus lebih sabar untuk membawa peserta didik mengetahui kodrat alamnya. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara? Yang harus saya lakukan adalah yang pertama, Ingar Sungtolodo menjadi teladan bagi anak didik saya. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso menjadi pengayom bagi anak didik saya. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani menjadi pendorong dan pemberi motivasi bagi anak didik saya. Sebenarnya ketiga hal ini merupakan rangkuman menurut saya dari semua pemahaman atau filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Saya juga harus menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran dimulai dari hal-hal sederhana. Saya menyadari bahwa peserta didik memiliki kodrat alam masing-masing sehingga dalam pembelajaran perlu kesabaran dalam membimbing peserta didik, mengenal lebih dalam karakter dan latar belakang mereka. Maka hal ini akan bermanfaat ketika saya akan memetakan tindakan dan pemberian motivasi kepada setiap peserta didik. Memberikan pembelajaran, menyenangkan dan bermakna bagi mereka, sehingga peserta didik semakin menikmati pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas yang saya ajarkan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.